Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Afrizki dengan NPM 2023-43500-358. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah data mining dengan judul penerapan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi genre webtoon berdasarkan teks sinopsis. Latar belakang dari proyek ini adalah perkembangan industri webtoon saat ini sangat besar. Ribuan judul komik digital tersedia di platform seperti webtoon dengan berbagai genre. Sinopsis menjadi salah satu faktor utama yang membangun pembaca memilih webtoon. Namun dengan jumlah yang sangat banyak, pengelompokan genre secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu dibutuhkan metode otomatis untuk mengklasifikasikan genre berdasarkan text classification dengan algoritma naive Bayes yang akan saya gunakan. Rumusan masalah dalam proyek ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana cara mengklasifikasikan genre webtoon secara otomatis. Yang kedua, seberapa akurat performa model naive Bayes dalam mengklasifikasikan genre webtoon. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tahapan pemrosesan teks terhadap hasil klasifikasi genre. Tujuan proyek ini, yang pertama itu mengimplementasikan algoritma naive Bayes untuk membangun model klasifikasi genre webtoon berdasarkan teks sinopsis, menggunakan evaluasi performa model klasifikasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. 3. Menganalisis pengaruh teknik pra pemrosesan teks seperti TF-IDF terhadap kualitas klasifikasi. Data yang saya gunakan berasal dari Kaggle yang bernama Webtoon Comics Dataset dengan 569 judul dan 10 kolom yang berisi ID, name, writer, likes, genre, rating, subscriber, summary, update, dan juga ada reading link. Selanjutnya kita akan langsung saja ke Jupyter Notebook untuk mendemonstrasikan mini project ini. Sini kita bikin file baru. Di sini saya juga menyiapkan kode Di sini saya juga sudah menyiapkan kode untuk proyek ini karena sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk melakukan text mining dengan data ini. Dan di sini kita langsung saja yang pertama itu kita akan install library yang kita butuhkan. Seperti Pandas, 6C, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, Wordcloud, Jupyter. Selanjutnya kita akan mengimport library yang tadi kita sudah unduh. Selanjutnya kita akan mengupload file CSV untuk dataset yang nantinya kita akan gunakan, yang tadi kita sudah unduh dari Kaggle. Di sini ditulis bahwa jumlah baris ada 569 dan jumlah kolomnya itu ada 10. Yang tersedia itu ada ID, name, writer, like, genre, rating, subscribers, summary, update, dan reading link. Selanjutnya kita akan tampilkan 5 baris pertama dari datasetnya. Di sini muncul yang pertama itu ada Let's Play yang ditulis oleh Len M. Kretschik. Likes-nya ada 30,6 juta, genrenya itu romance, rating 9,62, subscribernya ada 4,2 juta, dan di sini ada sinopsis dan ada update kalau dia update setiap hari Selasa. Sini ada yang kedua itu ada True Beauty, yang ketiga ada Pintai Poppyland, keempat ada Age Matters, dan yang kelima ada Unholy Blood. Selanjutnya kita akan print untuk informasi dataset. Di sini terlihat kolom dan tipe datanya. Selanjutnya kita akan print statistik deskriptifnya. Di sini kita bisa lihat statistik deskriptifnya. Selanjutnya kita akan mengecek jumlah missing value-nya untuk setiap kolom. Di sini terlihat ternyata ada satu data di kolom writers yang value-nya itu kosong. Jadi kita akan isi
data yang kosong tersebut dengan unknown, karena column writers itu kita nggak pakai ya, jadi kita isi unknown aja. Selanjutnya kita akan print distribusi genre, yaitu genre apa saja yang ada di dataset yang kita gunakan. Di sini kita bisa lihat di genrenya itu ada fantasi yang itu ada 95 data, romance 90, drama 60, komedi 52, slice of life 49, action 47, thriller 35, supernatural 33, sci-fi 32, superhero 26, horror 20, sports 10, misteri 9, informatif 5, historical 4, heartwarming 2. Selanjutnya kita akan visualisasikan distribusi genre itu ke dalam box plot. Ini grafik batangnya udah muncul seperti yang di atas, namun dalam bentuk grafik batang. Selanjutnya ini adalah rating, distribusi rating. Untuk melihat persebaran rating webtoon dalam bentuk histogram dan box plot. Ini distribusi ratingnya, sebagian besar webtoon punya rating di atas 9, artinya kualitas kontennya itu bagus. Selanjutnya kita akan cleaning column likes dan subscriber untuk mengubah format string seperti 30,6 M atau 4,2 M menjadi numerik. Di sini kita bisa lihat yang sebelumnya datanya itu string 30,6 M diubah menjadi numerik 30 juta 600.000, dan subscriber yang sebelumnya string 4,2 M menjadi 4.200.000. Selanjutnya kita akan melihat rata-rata rating per genre. Di sini kita bisa lihat rating rata-rata rating per genrenya itu berapa. Selanjutnya kita akan word cloud sinopsis untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul di sinopsis. Di sini kita bisa lihat kata yang paling sering muncul di sinopsis itu ada kata life, will, world, life, new, one, now, thing. Semakin besar tuh berarti dia semakin sering muncul. Selanjutnya kita akan clean text untuk teks sinopsisnya. Fungsi dari clean text ini tugasnya itu yang pertama itu ubah ke huruf kecil semua, kedua hapus angka, yang ketiga itu hapus punctuation, yang keempat itu hapus extra white space, yang kelima itu hapus karakter non ASCII. Hasilnya teks jadi bersih dan siap diproses model. Selanjutnya kita akan melihat statistik panjang sinopsis dari webtoon yang ada di dataset. Di sini kita bisa lihat kalau rata-rata panjang sinopsisnya itu 57,3 kata, minimum katanya itu ada 4, maksimumnya itu ada 157 kata. Dan selanjutnya kita akan menampilkannya dalam bentuk box plot. Selanjutnya kita akan menghapus sinopsis yang kosong. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menentukan X dan Y, nilai X dan Y.
dimana X itu untuk fitur dan Y itu target. Di sini fiturnya itu ada summary clean dan Y-nya itu genre. Selanjutnya kita akan merubah genre-genre yang ada menjadi angka. Di sini kita bisa lihat kalau action itu berubah menjadi angka 0, komedi 1, drama 2, fantasi 3, dan lainnya. Selanjutnya kita akan mengubah teks sinopsis menjadi faktor numerik dengan pembobotan TF-IDF. Ini kita mengambil 3000 kata terpenting, minimal muncul di 2 dokumen, maksimal di 80% dokumen. Kita juga memakai bigram dan stop word-nya itu English atau bahasa Inggris. Dan hasilnya ukuran matriksnya itu ada 569 baris dikali 2429 fitur, dan juga ini adalah 20 kata teratas. Selanjutnya kita akan split data training dan testing. Jadi data akan dibagi 80% latih dan 20% uji. Parameter stratify biar promosi genre seimbang di kedua bagian. Selanjutnya kita akan training model naive Bayes. Di sini ada 2 yang akan kita gunakan. Yang sini kita akan latih modelnya. Model yang pertama itu ada multinomial naive Bayes, dan juga yang kedua itu ada Bernoulli naive Bayes. Setelah kita latih, di sini kita akan mengevaluasi kedua model yang tadi kita latih. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil evaluasinya. Di sini kita bisa lihat kalau evaluasi dari multinomial naive Bayes itu lebih unggul dibandingkan Bernoulli, karena TF-IDF itu lebih cocok dengan distribusi multinomial. Selanjutnya kita akan melakukan classification report per model. Yang pertama ini ada model dari multinomial naive Bayes. Selanjutnya ada classification report dari Bernoulli naive Bayes. Fungsinya ini untuk menampilkan detail performa model per genre. Selanjutnya kita akan menampilkan data ini dan juga menambahkan label nilai ke dalam box plot. Ini adalah perbandingan performa modelnya, dan sekarang kita akan memunculkan hasil perbandingan yang ini menjadi, dan juga menambahkan label nilai di box plotnya. Selanjutnya ada kita akan menampilkan confusion matrix untuk setiap model. Yang pertama ini dari multinomial. Selanjutnya ada yang kedua dari Bernoulli. Selanjutnya kita akan menampilkan 10 kata yang paling informatif per genrenya. Di sini kita bisa lihat kalau di genre action itu 10 kata paling informatifnya itu ada world, school, high school, human, hike,
new, powerful, soon, monster, forces. Ini ada komedi, 10 katanya, drama, dan lainnya. Selanjutnya kita akan menampilkan akurasi per genrenya dengan multinomial. Nah, sekarang kita bisa lihat akurasi per genrenya dari model multinomial naik bias. Hasilnya menunjukkan bahwa fantasi itu memiliki akurasi 89,47%. Artinya dari 19 data uji genre fantasi, 17 berhasil diprediksi dengan benar. Romance juga 77,78%. Artinya dari 18 data yang diuji, 14 berhasil diprediksi dengan benar. Namun genre lain seperti action, horror, sci-fi, dan lainnya masih 0%. Ini menunjukkan bahwa model kesulitan mengklasifikasikan genre dengan jumlah data yang sedikit. Hal ini wajar karena genre fantasi dan romance memiliki data latih yang lebih banyak, sehingga model lebih sering memprediksi kedua genre ini. Sementara genre lain seperti sport, sci-fi, historical, jumlahnya itu sangat sedikit, sehingga model tidak punya cukup pola untuk dipelajari. Ini disebut class imbalance atau ketidakseimbangan kelas. Solusinya bisa dengan menambahkan data untuk genre minoritas atau menggunakan teknik oversampling seperti smooth. Dan yang terakhir, kita akan melakukan prediksi untuk sinopsis baru. Di sini saya sudah meminta AI untuk membuatkan 5 sinopsis untuk diprediksi oleh model multinomial. Di sini kita bisa lihat kalau sinopsis pertama itu dia kemungkinan akan diprediksi masuk ke genre fantasi dengan confidence 28,9%. Dengan top 3 kemungkinannya itu dia bakal masuk fantasi 28,9%, romance 14%, drama 10,4%. Yang kedua, sinopsis kedua itu akan diprediksi masuk ke genre romance dengan confidence 23,7%, dan top 3 kemungkinannya itu romance, fantasi, drama. Yang ketiga akan masuk ke genre fantasi dengan confidence 21,1%. Top 3-nya itu fantasi, romance, action. Yang keempat itu dia bakal masuk ke drama dengan top 3 drama, romance, fantasi. Yang kelima itu dia akan prediksi masuk ke romance dengan top 3 romance, fantasi, drama. Setelah kita berhasil menguji model dengan sinopsis baru dan mendapatkan hasil prediksi, sekarang mari kita tarik kesimpulan dari proyek ini. Pertama, algoritma naik bias berhasil diimplementasikan untuk mengklasifikasikan genre webtoon berdasarkan teks sinopsis. Prosesnya berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kedua, dari dua model yang kita uji, multinomial naik bias memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan Bernoulli naik bias. Ini karena TF-IDF menghasilkan nilai kontinu yang lebih cocok dengan distribusi multinomial. Ketiga, model bekerja dengan sangat baik pada genre yang memiliki data latih cukup banyak seperti fantasi dengan akurasi hampir 90% dan romance dengan akurasi hampir 78%. Keempat, kita menemukan bahwa ketidakseimbangan data atau class imbalance menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Genre dengan jumlah data sedikit seperti action, komedi, drama, dan lainnya belum bisa diklasifikasikan dengan baik karena model kekurangan contoh untuk belajar. Kelima, kata-kata kunci dalam sinopsis terbukti menjadi indikator kuat dalam menentukan genre. Misalnya kata magic, kingdom, witch untuk fantasi, dan love, heart, romance untuk romance. Meskipun model belum sempurna untuk semua genre, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa konsep text mining dan naive bias dapat diterapkan untuk klasifikasi teks secara otomatis. Ada beberapa saran yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menambah jumlah data untuk genre-genre minoritas seperti action, komedi, horror, dan lainnya agar model bisa belajar lebih baik. Kedua, menggunakan teknik smooth atau oversampling untuk menyeimbangkan data antar genre. Ketiga, mencoba algoritma lain seperti support vector machine atau random forest yang lebih tahan terhadap data tidak seimbang. Keempat, menggunakan metode representasi kata yang lebih modern seperti word to fact atau BERT untuk menangkap konteks kalimat dengan lebih baik. Dan kelima, melakukan hyperparameter tuning untuk mencari parameter terbaik bagi model. Sekian presentasi mini project data mining dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.